Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita kembali mau beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Mari kita nyatakan pujian kita dan keyakinan kita kepada Tuhan Bapa kita yang sangat mengasihi kita, yang sudah memelihara kita dan senantiasa memelihara kita dengan begitu luar biasa indah. Kita naikkan pujian, Bapa, ku percaya padamu. Selalu setia, selalu ada Kau Bapakku yang di surga.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena bimbingan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Kami boleh kembali mendapati hari Sabat-Mu, hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau dan diperbaharui dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami mau memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau adalah Bapa kami yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Terpujilah kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah janji Tuhan dan kebenaran mengenai Tuhan kita. Bahwa Tuhan itu setia. Dia akan menguatkan hati kita dan memelihara kita terhadap yang jahat. Pertanyaannya bagi kita adalah pada pagi hari ini, apakah kita juga bersetia kepada Tuhan? Mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kiranya hati kita jangan kita biarkan kendor dan lemah, tetapi serahkan kepada Tuhan. Tahu bahwa Tuhanlah yang akan menguatkan hati kita. Dia adalah pemelihara kita. Dan Dia memelihara kita dengan sangat sempurna. Memelihara kita terhadap yang jahat. Puji nama Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dan Shine akan memimpin pembacaan bagi kita Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 untuk kita semua. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Dari Daud. Yahweh adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yahweh adalah kekuatan hidupku. Kepada siapakah aku harus gentar? Ketika orang-orang jahat, musuh dan para lawanku datang mendekat untuk makan dagingku, mereka telah tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan berkemah melawan aku, hatiku tidak gentar. Meskipun peperangan bangkit melawan aku, dalam hal ini aku tetap percaya. Satu hal yang kuinginkan dari Yahweh, itulah yang kucari, supaya aku tinggal di rumah Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kemuliaan Yahweh dan mengagumi bait-Nya. Sebab pada masa kesukaran, Dia melindungi aku dalam rumah-Nya, dalam persembunyian di kemah-Nya.
Dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan sekarang tegaklah kepalaku terhadap musuh-musuh di sekelilingku. Dan aku akan mempersembahkan kurban sorak-sorai di kediamannya. Aku akan bernyanyi dan bermazmur bagi Yahweh. Bacaan selesai. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dari NKB 116. Siapa yang berpegang kepada firman Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus
Haleluya. Kalau kita berpegang pada Yesus dan sabdanya, hidup kita akan sungguh bahagia. Mari kita membaca firman Tuhan pagi hari ini bagi kita yang terambil dari Yosua pasal 24. Yosua pasal 24. Puji Tuhan, perenungan kita pada hari ini telah sampai pada pasal yang terakhir dari kitab Yosua, Yosua pasal 24. Kita akan membaca beberapa ayat saja dari ayat 14 sampai dengan ayat 17. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang takutlah akan Yahweh dan beribadahlah kepadanya dalam kesungguhan dan kebenaran, serta berbaliklah dari ilah-ilah yang kepadanya leluhurmu beribadah di seberang sungai dan di Mesir. Beribadahlah kamu kepada Yahweh. Jika menurut pandanganmu itu tidak baik beribadah kepada Yahweh, maka hari ini pilihlah bagimu kepada siapa kamu akan beribadah, apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di dalam negerinya kamu berdiam. Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Bangsa itu menjawab dan berkata, jauhlah kiranya hal itu dari kami untuk meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Karena Yahweh Elohim kita adalah Dia yang telah membawa kita dan leluhur kita keluar dari tanah Mesir, keluar dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda besar itu di depan mata kita, dan yang telah memelihara kita di sepanjang jalan yang telah kita tempuh, serta di antara semua bangsa yang di tengah-tengahnya kita telah melewatinya. Demikianlah firman Tuhan. Bagi kita yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mau merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur firman Tuhan begitu dekat dalam kehidupan kami, anugerah dari Tuhan untuk kami. Firman-Mu yang menjadi pelita, menjadi terang di dalam jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah perenungan kami, buatlah kami mengerti ya Roh Kudus, dan buatlah kami menjadi pelaku firman. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini kita telah sampai pada pembahasan kita di pasal yang terakhir dari kitab Yosua. Dan tema daripada perenungan kita pada pagi hari ini adalah mengambil pilihan yang tepat atau making the right choices. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara menangkap monyet? Monyet sangat suka makan kacang. Tempatkanlah kacang di dalam buah kelapa yang sudah kosong. Dan monyet akan memasukkan tangannya ke dalam buah kelapa itu untuk mengambil kacang.
Tetapi akhirnya ia akan selalu dapat ditangkap. Kenapa? Karena setelah dia mendapat kacang yang ada di dalam buah kelapa itu, dia menggenggam kacang itu. Dia tidak mau melepaskan kacang itu. Sehingga tangannya di dalam buah kelapa itu terkepal. Oleh karena tangannya terkepal, dia tidak bisa melepaskan tangannya keluar dari buah kelapa yang sudah kosong itu. Dia akan sibuk dan fokus untuk menarik tangannya, tetapi dia tidak mau melepaskan kacang yang ada di dalam genggamannya. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak akan memperhatikan keadaan sekitar, dan akhirnya itu membuat dia bisa ditangkap. Seandainya saja dia mengambil keputusan untuk melepaskan kacang yang ada dalam genggamannya di dalam buah kelapa itu, maka ia bisa melepaskan diri dan dia bisa melarikan diri dan tidak tertangkap. Tetapi karena dia memutuskan untuk tetap menggenggam kacang itu, maka keputusan itu membuat dia bisa ditangkap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini mengatakan kepada kita supaya di dalam kehidupan kita mengambil keputusan-keputusan atau kita membuat keputusan-keputusan yang tepat atau yang benar demi keselamatan dan kebahagiaan kita. Karena hidup kita adalah serangkaian pengambilan keputusan, bergantung kepada serangkaian pengambilan keputusan. Kalau saya lapar, tetapi saya memutuskan untuk tidak pergi ke meja makan dan mengambil makanan, maka saya akan tetap lapar. Tapi kalau saya lapar, lalu saya memutuskan untuk pergi ke meja makan untuk saya bisa makan, maka saya akan dapat menghilangkan rasa lapar. Dan banyak keputusan-keputusan yang lain yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yosua pasal 24. Bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita. Prinsip yang pertama adalah jangan melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ini kita bisa baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tadi kita tidak baca ya, kita langsung dari ayat 14. Namun kalau Bapak Ibu di tangan mungkin ada Alkitab, bisa melihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 adalah catatan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan umat. Di sini saya hanya mengutip beberapa, ayat 2, 3, dan ayat 13. Dan berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, demikianlah Yahweh Elohim Israel berkata, leluhurmu di masa yang lampau telah hidup di seberang sungai Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka menyembah ilah-ilah lain. Lalu aku membawa leluhurmu Abraham dari seberang sungai dan membuat ia pergi menjelajahi seluruh tanah Kanaan, serta melipat gandakan keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ayat 13. Dan aku memberikan kepadamu suatu negeri yang tidak kamu usahakan, dan kota-kota yang tidak kamu bangun dan kamu tinggal di dalamnya. Kamu memakan hasil kebun-kebun anggur
dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir hidup Yosua, Yosua mengumpulkan umat Israel. Dan Yosua menyampaikan pidatonya. Pidatonya adalah apa yang mau Tuhan sampaikan kepada bangsa itu. Dalam ayat 1 sampai ayat 13, Tuhan berfirman, supaya umat tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Supaya umat ingat kepada Tuhan. Ingat apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa, sebagai satu umat yang Tuhan itu berikan hati kepada mereka. Di dalam Ulangan, kalau tidak salah ingat, Tuhan berkata kepada umat Israel, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu besar, aku mengasihimu. Kamu ini kecil. Dan kita melihat di sepanjang sejarah, terutama di dalam Keluaran, ketika umat berjalan selama 40 tahun di padang gurun, bagaimana umat ini adalah umat yang degil keras kepala, suka menggerutu. Tapi Tuhan memilih untuk mengasihi. Tuhan memilih untuk mencintai Israel. Dari lubuk hati Tuhan yang paling dalam, Tuhan memutuskan untuk mencintai Israel dan mengikat perjanjian dengan Israel. Dalam Yosua 24 ini kita membaca, Tuhan ingin umat ingat akan Tuhan. Ingat akan perjanjiannya. Ingat akan kasih setianya. Saudara, dalam hidup kita juga sama dengan Israel ini ya. Coba kita pikir-pikir. Berapa banyak kita ngedumel sama Tuhan. Berapa sering kita marah, kecewa kepada Tuhan. Berapa sering kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sudah memutuskan untuk mencintai kita tanpa syarat. Ketika kita masih belum tahu lagi hidup bagi Tuhan, Tuhan sudah mencintai kita. Maka sudah selayaknya di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan kita melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Jangan mengabaikan Dia. Jangan menyingkirkan Dia dari dalam kehidupan kita. Perhatikanlah. Umat diingatkan untuk memandang kepada Tuhan dan karyanya dalam kehidupan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk memandang kepada Tuhan. Memandang kepada perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau bahasa lainnya, hitung berkat. Jangan hitung susah. Hitung berkat. Kita selalu diingatkan untuk hitung berkat. Artinya apa? Ingat kepada Tuhan. Bapak Ibu, mengapa hidup kita itu menyedihkan? Mengapa hidup kita itu miserable? Tidak ada sukacita. Mengapa susah kita tersenyum? Mengapa susah kita mengucapkan kalimat yang positif, kalimat yang membangun, kalimat yang memberkati? Karena kita tidak memandang kepada Tuhan. Kita fokus kepada diri sendiri.
Dan kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang yang tidak percaya. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki agar kita tidak menjadi orang-orang yang gamon. Itu bahasa anak muda sekarang ya. Apa itu gamon? Gagal move on. Gagal move on. Selalu menghitung-hitung kesalahan orang lain. Ketoksikan lingkungan. Kesusahan yang dialami. Yosua 24 ayat 1-13. Mau mengatakan kepada kita hari ini, hey, jangan jadi orang yang gamon. Jangan jadi orang yang gagal move on. Jangan jadi orang yang menyimpan kesalahan orang lain. Jangan menjadi orang yang menyimpan ketoksikan yang ada di sekitarmu, di dalam hidupmu, yang terjadi di dalam hidupmu. Jangan fokus kepada apa yang dilakukan orang lain kepadamu. Tetapi fokus kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan bagimu. Kalau kita fokus kepada yang dilakukan orang kepadamu, kita akan menjadi orang-orang yang miserable. Kita akan menjadi orang yang menyedihkan. Atau bahasa rohaninya tidak bisa menjadi berkat. Wajahnya panjang seperti pepaya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi umat Tuhan, harus mengingat apa yang Kristus sudah lakukan bagimu, bagi kita. Lukas 9:62, Tuhan Yesus mengatakan, seorang yang telah menaruh tangannya atas bajak dan menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Elohim. Ia tidak layak untuk kerajaan Elohim. Saudara, kalau kita jadi orang-orang yang gamon, saudara ya, gagal move on, tidak layak kita bagi kerajaan sorga. Kalau Tuhan Yesus bisa melihat kita, kita bertemu dengan Dia, saya yakin Tuhan Yesus akan berkata begini, kenapa kamu melihat ke belakang? Kenapa kamu tidak melihat kepadaku? Aku yang selalu mengasihimu dan aku yang mengasihimu tanpa syarat. Mengapa kau tidak melihat kepadaku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 lokasi penting bagi Israel, yaitu Gilgal, Silo, dan Sikem. Gilgal adalah markas militer selama invasi dan tempat pemulihan dan pembaruan, karena di Gilgal celaan Mesir digulingkan. Saudara bisa baca itu dalam Yosua 5 ayat 9, Yosua pasal 10 dan pasal 11. Ini adalah tempat atau lokasi yang penting. Yang kedua adalah Silo. Silo adalah ibu kota pra-Yerusalem dan pusat ibadah Israel, poros rohani kehidupan bangsa. Saudara akan bertemu dengan Silo ini di kitab 1-2 Samuel, Raja-Raja, Tawarik, dan seterusnya. Kemudian, lokasi yang penting juga bagi Israel adalah Sikem. Sikem adalah tempat lahir politik bangsa, jantung moral bangsa. Di Sikem inilah tempat Abraham membangun mezbah pertama bagi Yahweh, dan Tuhan menampakkan diri dan menjanjikan keturunan Abraham akan mewarisi negeri itu. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian 12. Nah, Bapak Ibu, di dalam Yosua pasal 24,
ayat 1, di situ dikatakan bahwa Yosua mengumpulkan umat di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Elohim. Jadi umat dikumpulkan di Sikem. Ingat, Sikem ini tempat apa? Ini Sikem inilah tempat pertama di mana mesbah penyembahan kepada Tuhan dibangun. Disitulah Abraham menerima janji-janji Tuhan. Dan sekarang Yosua mengumpulkan umat di Sikem. Semua suku orang Israel, para tua-tua, para kepala, para hakim, para pengatur pasukan, seluruh rakyat dikumpulkan di Sikem. Untuk apa? Untuk mengingat Tuhan. Dan supaya ke depannya hidup berdasarkan janji-janji Tuhan. Karena di Sikem adalah tempat Tuhan memberikan janjinya. Bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan Tuhan akan menjadikan dia berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup berdasarkan janji-janji Tuhan. Artinya apa? Semua peristiwa, pengalaman, situasi, keadaan hidup kita, yaitu misalnya meliputi keluarga, keuangan, pekerjaan, studi, pergaulan, kegagalan, kedukaan, dan sebagainya, harus kita perhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi cermin. Firman Tuhan harus menjadi tolak ukur untuk semua peristiwa, pengalaman, situasi kehidupan, keadaan kita. Firman Tuhan, keluarga kita, bagaimana kita mengurus keluarga kita, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita menjalani hubungan sebagai suami istri, bagaimana kita melakukan parenting, bagaimana anak-anak bersikap kepada orang tua, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mengatur keuangan kita, manajemen keuangan kita harus tunduk kepada Tuhan. Pekerjaan kita, studi kita, pergaulan kita, di situ harus ada pengaturan firman Tuhan. Di dalam keadaan kita mengalami kegagalan ataupun kedukaan, di situ harus diperhadapkan kepada firman Tuhan. Saya belajar ini dengan boleh dikatakan cukup keras dari Tuhan ya. Kalau di dalam situasi kehidupan yang aman-aman saja, gampang. Ya kan? Misalnya dalam kehidupan keluarga, ya, firman Tuhan bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istri. Hai anak-anak, hormati orang tua, gitu ya. Gampang, ya. Bukan mau menyombongkan ya, tapi keuangan kita setia kepada Tuhan, kasih persepuluhan. Ya. Saudara kasih persepuluhan itu bukan saudara setia kepada gereja, kepada pendeta, tidak. Kasih persepuluhan itu adalah perlambang bagaimana keuangan kita itu kita mau tunduk sama Tuhan, gitu loh. Ya. Tuhan itu sudah kaya, dia tidak perlu uang kita. Tapi persepuluhan itu adalah bagaimana kita mau tundukkan keuangan kita sama Tuhan. Uang itu kan berharga ya buat kita. Apa yang berharga buat kita itu mau nggak kita tundukkan sama Tuhan?
Tuhan cuma minta 10% kok. Tuhan tidak minta 90%. Tuhan sudah kasih semuanya. Dalam situasi dalam situasi yang normal, berjalan baik-baik saja, studi, pergaulan, keuangan, pekerjaan, ya aman gitu. Maksudnya kita mudah ya gitu. Tuhan berkati pekerjaan saya, studi saya hari ini begini-begini, saya mau jadi saksi Tuhan gini. Tapi saudara, ketika kita berada di dalam lembah, ketika kita berada kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kedukaan, ketika kita mengalami kepahitan, ketika kita harus meneteskan air mata, apakah di situ kita mau hidup berdasarkan janji-janji Tuhan? Tuhan ajar melalui kedukaan ketika adik saya bulan Februari kemarin dipanggil Tuhan. Secara tiba-tiba. Sebenarnya kalau dibilang tiba-tiba juga tidak ya, karena adik saya kan sudah sakit ya. Sudah sakit sejak 2021. Yang menjadi kedukaan saya adalah karena berita itu tiba-tiba. Tanggal 14 kami masih ketawa-ketawa di grup, masih pamer-pamer kelingking karena habis nyoblos, ya kan? Dia juga masih bikin video. Tapi tanggal 16 pagi kami mendapatkan berita adik saya dipanggil Tuhan. Itu pergumulan saya di hadapan Tuhan. Saya pun tidak malu mengakui di hadapan saudara, saya berkata, Tuhan mengapa? Saya yakin saudara juga ketika saudara di dalam kedukaan atau kesesakan, saudara juga berkata kepada Tuhan, mengapa? Tetapi saya mengambil satu sikap, saya mau tunduk kepada janji Tuhan. Saya tidak mau melihat kepada kedukaan saya, tetapi saya mau melihat bahwa kebenaran janji firman Tuhan. Tuhan katakan, oleh bilur-bilur, kamu sudah sembuh. Saya percaya bahwa saya berpegang kepada janji firman Tuhan ini. Oleh bilur-bilur Yesus, adik saya sudah disembuhkan. Roh Kudus mengingatkan saya, dia tidak disembuhkan di dunia ini, tapi dia Tuhan sembuhkan di surga. Saudara, dalam kedukaan kita harus pegang janji Tuhan. Kita harus pegang firman Tuhan supaya kita tidak kacau, supaya kita tidak menjadi orang yang miserable. Umat dikumpulkan di Sikem untuk mengingat Tuhan, supaya umat itu jangan gamon, jangan gagal move on. Umat harus maju ke depan, hidup berdasarkan janji Tuhan. Artinya apa? Perasaan, pikiran, yaitu kemarahan, kekecewaan, penolakan, kecemasan, kepedihan, dan sebagainya. Perasaan, pikiran, dan perbuatan kita, serta perkataan kita harus diperintah oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saya marah sekarang. Tuhan, saya susah sekarang. Tuhan, saya sedih sekarang. Tapi saya menolak kepedihan saya, kecemasan saya, memerintah saya. Kemarahan, kekecewaan, kepedihan, penolakan saya yang saya rasakan harus diperintah oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saya sekarang cemas. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan.
Tuhan saya merasa tertolak. Firman Tuhan bilang apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menerima aku. Tuhan saya kecewa. Saya takut. Firman Tuhan bilang apa? Peperangan ini adalah milik Tuhan. Kamu hanya tinggal diam saja. Itu hidup berdasarkan janji-janji Tuhan, saudara. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang yang miserable. Ya, tapi saudara bilang, ya Ibu Pendeta bisa sih ngomong begitu. Ibu Pendeta kan sekolah Alkitab, jadi pendeta lagi, ya kan? Lebih baca Alkitab dari kita semua. Saya ini hidup di lingkungan yang toksik, semua orang toksik. Nggak pernah saya lihat Tuhan berperkara dalam hidup saya. Emang Tuhan sudah buat apa? Saya sudah umur segini, saya nggak punya sukacita. Orang yang saya percayai mengecewakan saya. Hanya membuat saya marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah sikem dari Tuhan bagi Anda. Kalau selama ini Anda belum terkonek dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berperkara di tengah-tengah umat, Tuhan yang berperkara di tengah-tengah orang-orang yang dikasihinya. Hari ini adalah sikem dari Tuhan bagi Anda. Hari ini Tuhan mengundang Anda untuk mengenal Dia, supaya Anda dapat menjadi penyembah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan mau Anda mendapatkan janji-janjinya untuk hidup saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau datang kepadanya? Apakah saudara mau menerima Dia? Undangan dari Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh. Rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Itu Tuhan yang hidup. Serahkan hidupmu kepadanya. Terimalah undangannya. Karena Dia memiliki rancangan untuk hidupmu, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan. Yohanes 10 ayat 10-11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jangan terus berputar-putar dengan para pencuri yang mencuri dan membunuh dan membinasakan, menghancurkan hidupmu. Tapi arahkan pandanganmu kepada Kristus. Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu bukan cuma sediakan rumput, sediakan makan, tapi gembala yang baik, Kristus sang gembala baik, gembala agung, Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia memberikan dirinya bagi saudara dan saya. Matius 11, 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. And you shall find rest to your soul. Jiwamu bisa beristirahat. Apakah kamu gelisah, restless, ya? You have a restless soul. Jiwamu itu gelisah, gak tenang. Dikuasai oleh roh ketakutan sehingga tiap malam saudara mimpi ketemu setan, dikejar setan. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. You shall find rest to your soul. Tuhan mengundang Anda untuk mendapatkan ketenangan di dalam Dia. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 14 sampai 25, apa yang kita bisa pelajari, kita bisa melihat di situ adalah respon yang benar terhadap Tuhan. Kalau sedemikian banyak perbuatan Tuhan yang sudah kita lihat dalam hidup kita, maka sekarang yang pertama, pilihlah untuk beribadah kepada Tuhan dan tunjukkan pertobatan. Yosua 24, 14 dan 23 bagian A. Maka sekarang takutlah akan Yahweh dan beribadahlah kepadanya dalam kesungguhan dan kebenaran. Dan berbaliklah dari ilah-ilah yang leluhurmu beribadah kepadanya di seberang sungai dan di Mesir. Dan beribadahlah kamu kepada Yahweh. Beribadahlah kamu kepada Tuhan yang hidup. Beribadahlah kamu kepada Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan manusia. Beribadahlah kamu kepada Tuhan yang mengikat perjanjian dengan manusia, dengan umatnya. Beribadahlah kamu kepada Tuhan yang memberikan berkat, yang hanya tahu memberikan yang baik bagi yang dikasihinya. Yosua 24, 23a. Maka sekarang berbaliklah dari ilah-ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Pilihlah untuk beribadah kepada Tuhan dan tunjukkan pertobatan. Kenapa mulai dengan pertobatan? Karena di Gilgal Tuhan sudah menghapuskan aib perbudakan Mesir. Yosua 5 ayat 8-9. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Tuhan berfirman, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Di mana? Di Gilgal. Di Gilgal Tuhan sudah menghapuskan aib perbudakan Mesir. Di salib Kristus sudah menghapuskan aib dan kutuk dosa-dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya dan di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, masalah dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan. Maka kita harus mulai dengan pertobatan. Pertobatan artinya apa? Tinggalkan. Tinggalkan. Bertobat itu artinya berbalik. Tinggalkan. Kenapa? Karena sudah selesai. Sudah selesai. Di atas kayu salib sudah selesai. Mengapa kita masih terus-menerus hidup di dalam dosa? Mengapa kita masih terus-menerus mempertahankan segala sesuatu yang Tuhan tidak senang? Yang membuat Roh Kudus menjadi sedih. Mari bertobat. Menjadi orang Kristen itu tidak bisa tanpa pertobatan. Menjadi orang Kristen itu bukan sekedar berganti agama. Tidak ada itu Kristen KTP, itu Kristen tanpa pertobatan. Menjadi orang Kristen itu mulai dengan pertobatan. Tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah benci dosa. Karena Tuhan sudah menyelesaikannya. Sudah selesai. Yang kedua, respon yang benar yang bisa kita
berikan kepada Tuhan adalah condongkan hati kepada Tuhan dan berjanjilah setia. Ayat 23-25. Yosua 24-23. Dan condongkanlah hatimu kepada Yahweh Elohim Israel. Lalu bangsa itu berkata kepada Yosua, kami akan beribadah kepada Yahweh Elohim kami, dan kami akan memperdengarkan suaranya. Pada hari itu Yosua membuat suatu perjanjian dengan bangsa itu dan menetapkan bagi mereka sebuah undang-undang dan sebuah peraturan di Sikem. Respon yang benar yang harus kita tunjukkan atau kita berikan kepada Tuhan adalah apa? Kita harus pilih Tuhan dan menunjukkan pertobatan. Pilih Tuhan dan tinggalkan hidup yang lama. Seperti yang dikatakan oleh satu pujian itu kan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Itu Kristen, saudara. Pilih Tuhan. Jangan pilih kepahitanmu. Pilih Tuhan. Jangan pilih kecemasanmu. Dan tunjukkan bertobat. Bertobatlah dari memelihara kesalahan orang lain. Bertobatlah dari terus-menerus hidup di dalam ketakutan dan kecemasan dan ketidakpercayaan bahwa Tuhan sanggup. Dan yang berikut kita lihat, condongkan hati kepada Tuhan dan berjanji setia. Tuhan ada di sana. Roh Kudus siap untuk menjadi pembela dan pelindung kita. Masalahnya dari kita sekarang. Kita mau nggak kita condongkan hati kepada Tuhan? Berjanji setia kepada Tuhan. Condongkan hati. Berjanji setia artinya dari saya tahu Tuhan baik, lalu saya mau untuk menyembah Tuhan yang baik. Condongkan hati dan berjanji setia itu ada koneksi antara tahu dan mau. Kita terlalu banyak tahu Tuhan Yesus, Tuhan itu kasih, Tuhan mengampuni. Cuman kitanya mau enggak? Itu, ya kan? Pertanyaannya. Nggak bisa antara tahu sama mau itu nggak ada koneksi. Kalau antara tahu sama mau nggak ada koneksi, nggak akan jadi apa-apa. Tetap saudara kita akan jadi orang yang miserable. Condongkan hati kepada Tuhan. Aduh, saya lagi sedih. Aduh, lagi saya berduka. Tapi saya mau condongkan hati kepada Tuhan. Roh Kudus hiburkan saya. Begitu. Saya tidak mau pelihara kedukaan saya. Saya tidak mau pelihara kesedihan saya. Roh Kudus hiburkan saya. Saya mau condong kepada Tuhan. Begitu, saudara. Respon kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melimpahi damai sejahtera yang melampaui segera akal, melimpahi hidup kita. Melimpahi hati kita. Kita harus sadar, Bapak Ibu, bahwa Satan akan mengalihkan kita dari Tuhan. Dia selalu berusaha. Dia tidak akan menghindar, mencegah Bapak Ibu ke gereja. Dia tidak akan mencegah Bapak Ibu untuk baca Alkitab. Tapi apa yang dia akan lakukan? Bapak Ibu ke gereja. Tapi dia akan mengalihkan pikiran kita dari firman Tuhan ke gereja. Tapi dalam pikiran kita, kapan khotbahnya Ibu Pendeta ini selesai ya? Aduh, lama sekali. Saya ini udah mau pergi kondangan, mau nge-mall. Dia tidak akan mencegah Bapak Ibu baca Alkitab. Tetapi dia akan merecoki pikiran kita ketika kita baca firman Tuhan. Aduh, ini susahlah firman Tuhan dilakukan. Bener nggak sih? Dia akan mengalihkan kita supaya kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dalam Wahyu dikatakan, diceritakan
Pekerjaan naga besar yaitu si ular tua yang disebut iblis atau Satan adalah menyesatkan seluruh dunia. Itu pekerjaannya. Pekerjaan dia itu, si jahat itu ada mengalihkan kita dari Tuhan. Menyesatkan. Kalau menyesatkan itu, kebenaran itu ada. Tapi kebenaran itu tidak dipilih, pilihnya yang lain. Kebenaran itu ada, bukan tidak ada, tapi dipelintir. Itu menyesatkan. Itu yang dilakukan oleh si jahat. Efesus 6 ayat 10 sampai 11 mengingatkan kita bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu pekerjaan iblis, melakukan tipu muslihat, melakukan tipu daya. Penipu itu adalah iblis. Hati-hati saudara, supaya saudara jangan ditipu oleh iblis. Dia bekerja melalui apa? Ajakan orang berdosa. Anak-anak muda. Yuk merokok, yuk merokok. Apa merokok? Biar kamu kelihatannya maco, keren gitu, ya kan? Ayo dicoba supaya kamu tahu rasanya bagaimana. Dia bekerja melalui dunia musik dan hiburan. Kita suka dengan musik yang keren gitu ya. Banyak lagu-lagu musik itu keren-keren musiknya, tapi kalau saudara tidak memperhatikan sair-sairnya itu mengerikan, saudara. Kemarin saya melihat satu ulasan mengenai eh, sebuah lagunya sebuah grup band itu Coldplay itu ya. Ternyata lagu itu kalau diperhatikan syairnya itu syairnya itu tentang Lucifer. Tapi jadi anak-anak muda ya kita semua hati-hati terhadap musik dan hiburan. Film-film horor. Saya tidak mau nonton film horor. Saya sudah bertobat dari nonton film horor. Dulu saya pikir film horor itu kan cuman ini aja. Karena kan di balik kita kan nonton film ya kan, tapi di belakang sini kan ada siapa? Ada sutradara, ada tukang lampu, kameramen dan sebagainya. Itu cuman buatan orang. Saya nggak takut nonton film horor. Tapi kemudian Roh Kudus mengingatkan saya melalui sebuah pengalaman bahwa orang bikin film horor itu menanamkan roh satanis, roh takut di situ. Dan saya melarang anak-anak saya untuk menonton film horor. Film horor itu bukan hiburan. Itu adalah cara kerja Satan ya, untuk menggenggam jiwa saudara. Coba saudara kalau habis nonton film horor, pasti pulang takut gelap. Iya kan? Iblis akan mengalihkan saudara dari ajaran-ajaran dunia. Mengalihkan saudara dari Tuhan melalui ajaran-ajaran dunia. Filsafat-filsafat yang apa namanya? Yang tidak benar, yang berasal dari ajaran-ajaran roh jahat. Firman Tuhan katakan ada itu ajaran-ajaran dari roh jahat. Satan akan mengalihkan Anda dari Tuhan melalui dengan bekerja dia bekerja melalui apa? Pikiran dan emosi kita yang tidak kita tundukkan kepada Kristus. Dan melalui kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak dibuang, malas, menunda-nunda. Nantilah, masih malas, nantilah. Nantilah baca Alkitabnya capek mau tidur dulu. Nanti bangun tidur sudah fresh baru renungan baru doa. Akhirnya apa? Saudara teralihkan kan dari Tuhan. Saudara, kapan waktu tepat untuk berdoa? Ketika Anda sedang tidak kepingin berdoa, itulah saat Anda harus berdoa. Ketika hidup memaksamu untuk berlutut, itulah saat yang tepat untuk engkau berdoa. Hati-hati saudara dengan Satan.
Kita lihat teladan Yosua dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Yahweh. Dia sebagai kepala keluarga, dia mengambil keputusan. Keputusan kepemimpinan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kepala-kepala keluarga. Sejauh mana Anda telah memimpin rumah tanggamu, keluargamu untuk beribadah kepada Tuhan. Memimpin istri dan anak-anakmu untuk beribadah kepada Tuhan. Di sini ada kesatuan, ada kesehatian bersama-sama. Indonesia ini terkenal dengan negara yang fatherless. Anak-anak itu fatherless. Anak-anak tidak punya figur bapak. Bapaknya itu antara ada dan tiada. Untuk urusan sehari-hari aja antara ada dan tiada. Apalagi untuk urusan kerohanian. Aduh, saudara. Kalau sebagai pemimpin ya, kita tidak memimpin rumah tangga kita untuk beribadah kepada Tuhan, kacau balau semuanya. Ambillah keputusan yang benar hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menjadi penyembah Tuhan, untuk memimpin orang-orang di dalam rumahmu beribadah kepada Tuhan. Satu teladan yang diberikan oleh orang tua saya adalah gereja pagi, gereja jam 6, itu gereja pertama. Mungkin Bapak Ibu mungkin merasa agak ekstrim juga gitu ya. Karena Bapak saya bilang begini, orang kalau gereja sore itu pemalas. Gereja pagi, gereja pas ibadah pertama. Kenapa? Karena kita mau mengutamakan Tuhan. Saya pimpin seisi rumahku untuk beribadah kepada Tuhan. Mari mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang benar dalam hidup kita. Dengan menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Sebagai penutup, saudara, pilih yang benar supaya jangan menyesal kemudian. Saudara salah pilih baju, menyesal 1 jam. Salah gunting rambut, menyesal 3 hari. Salah pilih teman hidup, menyesal seumur hidup. Tidak pilih Yesus, menyesal saudara dunia akhir. Jadi pilihlah yang benar, pilihlah yang tepat, pilih Yesus. Kiranya saudara diberkati. Amin. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk bisa memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Kita tetap berdoa untuk Bu Metan dan keluarga supaya Tuhan berikan kekuatan, juga untuk Bu Shirley dan Pak Yano dalam medical treatment sekarang di Penang ya. Silakan. Baik. Ada yang khusus ingin didoakan? Oke. Saya. Oke, jadi kita kita terus doakan untuk pertama untuk Dion. Oke, baik kemarin kan Dion ke sini ya juga ada ceritakan masalahnya dan kulihat kelihatan ada perkembangan sedikit. Jadi kelihatannya dia bilang perlahan-lahan meninggalkan fokus yang fokus terhadap kenyataan negatif ya. Kita terus doakan supaya ada pemulihan bagi dia, bagi pemulihan untuk hubungan antara dia dengan sesamanya gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya supaya bisa ada, oke,
supaya Tuhan memberkati saya supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, gitu. Supaya ada penghasilan sendiri gitu. Pekerjaan yang oke, Tuhan panggil dimanapun Tuhan tempatkan disitulah saya terus. Sekian dari saya. Oke, baik. Masih ada lagi yang lain? Ya, kalau nggak ada, mari kita bersatu dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan dari kitab Yosua untuk memilih Engkau lebih dari semua yang lain. Supaya kami memilih Tuhan hanya karena itulah syarat kami bisa menjalani kehidupan yang berkemenangan dan tidak hanya di dunia ini, tapi juga sampai di kekekalan nanti. Tuhan tolong supaya setiap kami, hati kami sepenuhnya terarah kepada Engkau, dan kami menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, lebih daripada yang lain, yang terutama di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Saat ini kami teringat untuk pergumulan kesehatan dari Ibu Sherly dan saudara kami Yano, adik dari Bu Metan. Tuhan, Engkau melihat mereka saat ini dalam proses perawatan di Penang, di rumah sakit di sana. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau campur tangan dan menyatakan kuasa-Mu, kuasa kesembuhan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau nyatakan untuk kedua saudari kami ini. Berkatilah semua treatment yang diberikan oleh dokter, semua obat-obatan yang diminum, semua perawatan yang dilakukan. Tuhan berkatilah dengan limpah, sehingga benar-benar mendatangkan kesembuhan bagi kedua saudari kami ini. Dan juga Tuhan mencukupkan semua kebutuhan pembiayaan selama berobat di sini. Mari Tuhan Engkau menyatakan campur tangan-Mu, menyatakan kuasa-Mu untuk kedua saudari kami. Juga terima kasih untuk Tiara yang boleh dioperasi giginya. Sekian banyak harus dicabut dan berjalan dengan baik. Tuhan kiranya meneruskan proses pemulihan untuk Tiara sehingga dia juga dapat beraktivitas dengan normal secepat mungkin ya Tuhan. Saat ini kami teringat untuk Dion di dalam pergumulannya. Kami bersyukur untuk kemajuan-kemajuan kerohanian yang boleh dia capai saat ini. Tuhan Engkau tolong dia supaya dia terus semakin dipulihkan secara rohani dan juga menolong dia untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah di tengah-tengah keluarganya, khususnya ayahnya yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan berbelas kasihan untuk ayahnya, dan juga Tuhan tolong supaya Dion juga boleh semakin mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Berarti Shen yang banyak memberikan masukan-masukan kepada sahabatnya Dion, Engkau berikan hikmat dalam berkata-kata, sehingga setiap nasihat yang diberikan boleh diterapkan oleh Dion, sehingga dia boleh semakin menjadi manusia rohani. Juga untuk Shen yang dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan, Tuhan kiranya buka jalan untuk Shen, buka jalannya Tuhan, walaupun saat ini kami mendengar begitu sulit mencari pekerjaan, tetapi kami percaya Tuhan siapkan yang terbaik untuk Shen, satu pekerjaan yang bisa dia dapatkan, kami percaya Tuhan akan menyediakan buatnya. Begitupun untuk itu persiapan-persiapannya juga saat ini belajar bahasa Inggris. Terima kasih untuk kemajuan yang luar biasa. Tuhan tolong dia, kerinduannya untuk bisa studi S2 bersama dengan Cora juga. Kiranya Tuhan Engkau membuka jalan untuk kedua anak kami ini.
Kami serahkan semua anak-anak kami di dalam pergumulan mereka, baik yang kuliah maupun yang masih di SD, SMP, SMA. Tuhan Engkau melawat mereka satu persatu, Tuhan berkati studi mereka, Tuhan buat mereka berhasil dengan studi mereka. Orang tua kami dalam masa tua mereka, saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya dan tetap melayani Tuhan pada masa tua mereka. Karena Tuhan berjanji sampai masa tua kami, Engkau tetap menggendong kami. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah kami di dalam memulihkan perekonomian dan khususnya menyediakan lapangan pekerjaan kepada sebanyak mungkin orang yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Berkati gereja Tuhan dimanapun, supaya gereja Tuhan tetap setia di dalam mengasihi dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua di dalam pergumulan kami masing-masing apapun itu, dan secara khusus berkati pekerjaan kami, apapun profesi kami, buat berhasil Tuhan. Semua yang kami pegang, Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh mengalami kemajuan-kemajuan. Dan bahkan sampai akhir tahun ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan tahun ini dengan sebaik mungkin oleh karena anugerah-Mu, dan tetap mengalami terobosan-terobosan yang baru. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima berkat, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti
air batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu, kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga yang akan melaksanakannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu. Amin. Pujilah Khalik semesta. Mari kita bersaat teduh.